Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang Pak Haji yang tega memberi makanan basi pada anak yatim, dan lihatlah yang terjadi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Kalibaru terletak di pinggiran Kabupaten Kebumen. Sebuah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan kecil yang menyatu dengan langit biru. Pagi di desa ini dimulai dengan suara kokok ayam bersahut-sahutan, lonceng sapi dari kandang warga, dan alunan lantunan ayat suci dari corong masjid tua yang berdiri tegak di tengah kampung. Warga di sana hidup rukun, saling mengenal, dan menjunjung tinggi adat serta ajaran agama. Di tengah masyarakat itu, tinggallah seorang anak yatim bernama Ilham. Umurnya 10 tahun. Tubuhnya kurus, namun matanya tajam dan wajahnya selalu tersenyum tulus. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah renta, di sebuah rumah kayu yang mulai rapuh dimakan usia. Atapnya bocor, dindingnya berlubang. Namun di sanalah tempat Ilham mengukir cerita hidupnya setiap hari. Ayah dan ibunya telah meninggal dalam kecelakaan ketika Ilham masih balita. Sejak saat itu, sang nenek merawatnya dengan kasih sayang seadanya, hanya bermodal belas kasihan dari tetangga dan sedikit hasil kebun di belakang rumah. Meski hidup dalam kekurangan, Ilham tak pernah menunjukkan kesedihan. Ia bangun pagi-pagi membantu nenek menyapu halaman dan mengisi tempayan air dari sumur di ujung gang. Siangnya ia belajar di madrasah, dan sorenya, ia pergi ke masjid mengikuti pengajian anak-anak bersama Ustadz Salman. Ia duduk paling depan, membawa Al-Quran lusuh yang pernah diberikan seorang guru ngaji tahun lalu. Meski buku itu sudah koyak, Ilham menjaganya seperti harta karun. Setiap huruf yang ia baca, ia lafalkan perlahan dengan penuh hormat. Sementara itu, di sisi lain desa, berdirilah rumah besar milik seorang tokoh yang disegani warga, Pak Haji Hamid. Dinding rumahnya tinggi, gerbang besinya berukir-ukiran Arab, dan halaman depannya selalu bersih tanpa sehelai daun pun berserakan. Pak Haji Hamid dikenal sebagai sosok dermawan. Ia sering membagikan sembako, nasi kotak, bahkan menyumbang untuk pembangunan musola. Saat hari raya, ia menyembelih sapi lebih dari 1 ekor, dan memamerkan potongan dagingnya di unggahan foto yang dikirim ke grup WhatsApp RT. Pak Haji Hamid rajin ke masjid, selalu berpakaian rapi dengan jubah putih bersih dan peci hitam berkilat. Ia sering diminta memberikan ceramah setiap Jumat pagi. Kata-katanya lembut, nadanya tenang, namun sering terselip nada tinggi yang menyiratkan kesombongan. Kita harus ingat, kalau orang miskin itu bisa hidup karena uluran tangan orang kaya. Jangan sampai mereka lupa diri, ucapnya suatu hari saat khutbah. Warga memuji dan mengangguk-angguk, meski sebagian hanya melakukannya karena segan. Tak ada yang berani menyanggah atau mempertanyakan niat sebenarnya di balik segala derma yang ia lakukan. Termasuk ketika ia mengadakan hajatan besar untuk syukuran rumah barunya. Hajatan itu meriah, makanan melimpah, dan tamu berdatangan dari desa-desa sekitar. Namun tak semua makanan habis. Banyak yang tersisa, sebagian mulai berbau, namun tetap dibungkus rapi oleh para pembantu dan dikumpulkan di dapur belakang. Disitulah awal segalanya bermula. Dan tak ada yang tahu bahwa di antara nasi dan lauk yang mulai asam itu, akan lahir satu kisah kelam yang akan mengubah wajah desa Kalibaru selamanya. Matahari telah condong ke barat ketika tamu-tamu terakhir meninggalkan halaman rumah Pak Haji Hamid. Suara tawa dan obrolan mulai menghilang, berganti dengan gemericik air saat para pembantu mencuci piring-piring besar dan sendok-sendok aluminium yang menumpuk di dapur belakang. Meja prasmanan sudah kosong, namun sisa makanan masih berlimpah. Nasi, ayam bumbu rujak, gulai kambing, dan kerupuk melimpah ruah. Sebagian mulai berair dan mengeluarkan aroma yang tak lagi segar. Di dapur belakang, 2 orang pembantu tengah memilah-milah makanan itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan semua yang tersisa. "Buang saja, Bu?" tanya salah satunya pelan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah sandal terdengar di belakang mereka. Pak Haji Hamid muncul, mengenakan sarung dan baju koko putihnya yang sudah dilonggarkan kancingnya.
Ia melihat tumpukan makanan yang mulai berubah warna, lalu mengangguk kecil. Bungkus saja. Bagi-bagikan ke anak-anak yatim. Ujarnya dengan nada datar. Biar sekalian jadi sedekah. Tanpa banyak tanya, para pembantu mulai membungkus nasi dan lauk yang sudah hampir basi itu ke dalam bungkus kertas minyak. Tak ada yang berani menyampaikan bahwa makanan itu sudah mulai berubah aroma. Mereka hanya menurut. Perintah dari Pak Haji adalah sabda. Sore itu, Ilham sedang duduk di beranda rumahnya. Kakinya diayun-ayunkan ke udara sambil membaca hafalan surat pendek. Ia belum makan siang, dan hanya meneguk segelas air putih tadi setelah pulang dari madrasah. Perutnya sudah lama terbiasa lapar. Ia hanya menunggu waktu maghrib untuk bersiap-siap pergi mengaji. Tiba-tiba, terdengar suara langkah seseorang mendekat. Seorang pembantu dari rumah Pak Haji muncul di depan pagar kecil rumah Ilham, menyerahkan satu bungkus nasi kepada sang nenek. Ini titipan dari Pak Haji Hamid, katanya singkat. Buat cucunya. Rezeki anak yatim katanya. Nenek Ilham tersenyum dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Wajahnya tampak bahagia karena bisa memberikan makan malam untuk cucu kesayangannya. Ilham pun senang. Ia membuka bungkusnya dan mencium aroma yang sedikit aneh, tapi tak berkomentar. Ia tahu, makanan pemberian harus dihormati. Apalagi katanya ini dari seorang haji. Berkah, pikirnya. Ia makan dengan lahap. Nasi yang agak lembek, ayam yang sedikit asam, dan kuah yang mulai mengental. Tapi Ilham tak tahu itu tanda bahwa makanan itu sudah tak layak. Ia hanya tahu bahwa malam itu, ia tidak tidur dalam keadaan lapar. Beberapa jam kemudian, langit mulai gelap. Ilham yang awalnya masih duduk membaca Al-Quran, tiba-tiba merasa pusing. Wajahnya pucat. Ia memegangi perutnya sambil meringis. Neneknya panik ketika mendapati cucunya terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ilham. Nak. Ilham, kenapa? Suara neneknya gemetar. Ilham membuka matanya perlahan. Lalu muntah dengan hebat. Cairan asam dan potongan makanan keluar dari mulutnya. Tubuh kecilnya menggigil. Neneknya menangis. Memeluk cucunya yang mulai lemas tak bertenaga. Sementara itu, di rumah besar bercat putih, Pak Haji Hamid telah tertidur pulas di kamarnya, tanpa tahu bahwa malam itu, satu nyawa kecil sedang berjuang antara hidup dan mati karena sedekah yang tak benar-benar suci. Langit desa Kalibaru malam itu pekat. Awan menggantung berat seolah ikut menahan beban duka yang belum sepenuhnya datang. Rumah Ilham sunyi. Lampu minyak menyala temaram, menampakkan tubuh kecil Ilham yang kini tergeletak di tikar pandan, dibalut selimut tipis. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, matanya hanya terbuka setengah. Nenek Ilham mondar-mandir di dalam rumah, panik dan kebingungan. Ia tak memiliki kendaraan. Puskesmas desa pun sudah tutup karena hari telah larut. Ia mencoba meminta tolong ke tetangga terdekat, namun rumah mereka juga sudah tertutup rapat. Ilham, bertahan ya, nak. Suara neneknya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara jangkrik malam. Ia menyeka dahi cucunya dengan air hangat, berharap demam dan muntah itu segera reda. Tapi tubuh Ilham terus menggigil. Di tengah kepanikan itu, Bu Saminah, tetangga sebelah rumah, mendengar suara gaduh dan segera datang. Ia mendapati nenek Ilham menangis di samping tubuh cucunya. Astagfirullah. Ilham kenapa, Bu? Tanyanya cepat. Nenek Ilham hanya menunjuk bungkus nasi kosong di sudut ruangan. Dikasih dari hajatan Pak Haji tadi sore, habis makan. Langsung begini dia. Bu Saminah mengambil bungkus itu. Ia mendekatkannya ke hidung, mengendus sisa bau dari minyak dan rempah yang sudah berubah aroma. Wajahnya langsung berubah. Ia tahu makanan ini sudah tak layak makan. Hatinya tercekat. Namun ia tetap mencoba menenangkan si nenek. Bu, saya coba cari bantuan, saya coba telepon Pak RT. Ia pergi berlari ke rumah Pak RT, namun tak kunjung kembali. Sinyal telepon di desa memang sering menghilang di malam hari. Waktu berlalu. Ilham semakin melemah. Matanya mulai tak fokus. Tangannya menggenggam ujung baju neneknya. "Allah, nenek dingin," bisiknya pelan.
Dan disitulah, pada malam gelap yang hening, Ilham menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya terdiam. Nafasnya berhenti. Matanya perlahan tertutup sendiri. Neneknya mengguncang tubuh kecil itu, memanggil namanya, memohon agar ia bangun. Tapi Ilham sudah pergi. Suara tangis nenek menggema di antara dinding kayu rumah mereka yang rapuh. Jeritan duka itu memecah kesunyian malam, membuat beberapa warga keluar rumah. Tak lama, kabar menyebar dari mulut ke mulut. Ilham meninggal dunia. Diduga karena keracunan makanan sisa dari hajatan Pak Haji Hamid. Pagi harinya, rumah kecil Ilham didatangi warga. Ada yang membantu memandikan jenazah, ada yang menyumbang kain kafan, dan sebagian hanya berdiri kaku, terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mereka mulai saling berbisik. Benarkah karena makanan dari Pak Haji? Apa tidak diperiksa dulu sebelum dibagikan? Kenapa sisa-sisa basi masih diberikan juga? Suasana desa berubah. Wajah-wajah penuh tanya mulai mengarah ke rumah besar di ujung jalan. Tapi Pak Haji Hamid belum tahu. Ia baru terbangun pagi itu, membuka jendela lebar-lebar, dan menarik napas panjang. Ia tak tahu bahwa nama dan perbuatannya kini tengah dibicarakan warga. Ia tak tahu bahwa satu bungkus nasi dari rumahnya telah merebut nyawa seorang anak yatim. Dan ia belum tahu bahwa balasan dari langit sedang dalam perjalanan menghampirinya. Pagi itu, suasana di desa Kalibaru tidak seperti biasanya. Biasanya selepas subuh, warga sibuk menyapu halaman, menggiring ternak, atau pergi ke sawah. Tapi pagi ini, sebagian besar dari mereka berjalan pelan menuju rumah kayu nenek Ilham. Di sana, jenazah bocah yatim itu telah dibaringkan rapi, ditutupi kain putih, dan di sekitarnya terdengar lantunan doa yang lirih, berbaur dengan isak tangis. Pak RT, tokoh masyarakat, dan beberapa warga berdiri di pojok ruangan dengan wajah muram. Tidak sedikit dari mereka mencium kecurigaan yang sama. Penyebab meninggalnya Ilham bukanlah sakit biasa. Mereka mulai bertanya-tanya tentang makanan yang diberikan dari hajatan Pak Haji Hamid malam sebelumnya. Neneknya cerita, bisik salah satu ibu pada yang lain. Ilham habis makan nasi dari Pak Haji, terus langsung muntah-muntah. Lah, kok bisa sampai begitu? Itu nasi sisa-sisa, ya? Katanya iya. Dibungkus dari dapur belakang. Udah bau. Desas-desus pun makin kencang. Ustadz Salman, guru ngaji Ilham, yang hadir pagi itu, berdiri dengan wajah sedih. Ia lalu bicara pelan kepada warga yang berkumpul. Kita semua kehilangan Ilham. Anak ini baik, sabar, dan rajin. Tapi kita juga tak bisa menutup mata. Kalau memang ada kelalaian, kita wajib mengingatkan. Sementara itu, di rumah besar milik Pak Haji Hamid, suasana masih tenang. Ia sedang duduk di kursi rotan di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil membaca koran. Ia belum mendengar kabar apapun tentang Ilham. Sampai salah satu pembantunya datang tergesa-gesa dan membisikkan sesuatu. Maaf, Pak, itu, anak yatim yang dikasih nasi semalam. Ilham meninggal dunia subuh tadi. Gelas teh di tangan Pak Haji berhenti di udara. Alisnya mengernyit. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Katanya karena sakit mendadak. Pak, warga bilang, mungkin keracunan makanan yang dibawa dari sini. Wajah Pak Haji berubah. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Di ruang tamu, ia termenung. Pikirannya berputar. Ia teringat jelas. Semalam makanan itu memang sisa hajatan. Sebagian sudah berair. Tapi ia merasa tak penting. Baginya, yang penting adalah memberi, walau sisa. Bukankah itu tetap sedekah? Namun kini, satu nyawa melayang. Dan nama baiknya mulai jadi bahan bisik-bisik warga. Tak lama kemudian, beberapa tokoh masyarakat datang ke rumahnya. Pak RT, Ustadz Salman, dan dua orang pemuda yang dikenal bijak di desa. Mereka meminta bicara secara baik-baik. Pak Haji, mohon maaf kami datang pagi-pagi, kata Pak RT sopan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa warga sedang gelisah. Kematian Ilham menimbulkan pertanyaan. Pak Haji hanya mengangguk.
Ia tampak tidak senang, tapi juga tidak bisa menolak kenyataan. Ustadz Salman ikut bicara. Kami tahu Pak Haji sering berbagi. Tapi kemarin, yang dikirim ke anak-anak yatim itu makanan yang sudah tidak layak. Kami lihat sendiri sisa-sisa bungkusnya. Sudah bau, Pak. Nasi itu tidak pantas dimakan. Pak Haji menghela napas panjang. Saya tidak tahu kalau itu sudah basi. Saya hanya minta dibungkus dan dibagikan. Saya kira masih bisa dimakan. Tapi kenyataannya, Ilham meninggal setelah memakannya, kata pemuda itu tajam. Ruangan itu hening. Pak Haji terdiam, dadanya sesak. Entah karena malu, atau karena sesuatu yang mulai mengusik batinnya. Namun ia masih mencoba mempertahankan wajah tenangnya. Saya tidak berniat jahat. Saya hanya ingin bersedekah. Sedekah tak bisa dilakukan dengan sisa jijik yang tak kau makan sendiri. Pak, suara Ustadz Salman perlahan naik. Sedekah bukan tempat membuang ampas. Kata-kata itu menampar. Dan untuk pertama kalinya, wajah Pak Haji kehilangan sinarnya. Namun belum selesai rasa bersalah itu menggerogoti hati, sebuah kejadian aneh mulai menimpa dirinya. Ia hendak menjawab, tapi bibirnya seperti terkunci. Ia berusaha membuka mulut, tapi tak bisa. Pipinya kaku, lidahnya kaku, tenggorokannya seperti dibekukan dari dalam. Wajah para tamu di ruang tamu sontak berubah. Pak Haji, kenapa, Pak? Tanya Pak RT. Pak Haji hendak menjawab, tapi hanya suara desah dan napas berat yang keluar. Tangan kanannya menggenggam kerah baju. Mulutnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dan disinilah azab itu bermula. Pak Haji Hamid duduk kaku di kursi ruang tamu. Tubuhnya masih bisa bergerak, tapi mulutnya seolah telah dicengkeram kekuatan gaib. Lidahnya keluh, rahangnya terkunci. Tak ada suara yang bisa keluar. Meski ia mencoba dengan segenap tenaga untuk bicara. Matanya membelalak, mencoba memberi isyarat. Namun para tamu yang hadir hanya bisa terpaku melihat perubahan aneh itu. Pak Haji? Panggil Pak RT lagi. Kali ini lebih panik. Subhanallah. Gumam Ustadz Salman lirih. Wajahnya pucat. Apa ini? Pak RT mencoba menepuk bahu Pak Haji, lalu menyuruh seseorang memanggil dokter desa. Namun bahkan sebelum dokter datang, warga sudah berkerumun di depan rumah besar itu. Kabar bahwa Pak Haji Hamid mendadak membisu tanpa sebab, menyebar lebih cepat dari angin yang melintasi persawahan. Tak butuh waktu lama, halaman rumahnya dipenuhi oleh suara tanya yang sumbang. Azab, itu azab, bisik seseorang. Gak heran masa makanan basi dikasih anak yatim. Mungkin ini teguran dari Allah. Kata-kata itu menusuk telinga istri Pak Haji yang baru keluar dari dapur. Ia mencoba membela suaminya. Tapi warga sudah terlanjur membentuk opini sendiri. Tidak ada yang berani bicara keras. Tapi semua mata memancarkan tuduhan yang sama. Warga yang biasanya memuji-muji Pak Haji kini berdiri sejauh 2 langkah darinya. Seakan takut tertular kutuk yang tak terlihat. Pak Haji sendiri hanya bisa menunduk. Tangan gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di dalam kepalanya, ia menjerit minta tolong. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak berniat buruk. Ia ingin berteriak bahwa ia hanya menyuruh pembantu membagikan makanan karena mengira itu masih layak. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari beranjak siang. Dokter desa datang. Ia memeriksa Pak Haji, membuka senter kecil dan menyinari mata serta tenggorokannya. Setelah beberapa saat, dokter hanya menggeleng. Tidak ada kelainan fisik. Mulutnya tidak terluka. Tidak ada pembengkakan. Tapi kenapa dia tak bisa bicara, saya juga tidak bisa menjelaskan. Ucapnya bingung. Warga yang mendengar itu langsung merespons dengan gumaman takzim. Allah yang mengunci mulutnya, kata seseorang di sudut halaman. Ini balasan dunia, timpal yang lain. Sementara itu, di sudut desa, jenazah Ilham telah dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana. Namun diiringi isak tangis banyak orang. Anak-anak sebayanya dari madrasah ikut menaburkan bunga. Nenek Ilham duduk lemas di samping pusara, memeluk Al-Quran lusuh milik cucunya.
Ia tidak lagi berkata-kata. Air matanya sudah kering. Tapi wajahnya menunjukkan kesedihan yang tak bisa dilukiskan dengan bahasa apapun. Malam harinya, suasana desa semakin dingin. Angin bertiup perlahan, membawa kabar pilu yang belum sepenuhnya padam. Di rumah besar bercat putih, Pak Haji Hamid kini hanya bisa duduk sendiri di ruangannya. Mulutnya tetap terkunci. Tak satu pun kata berhasil keluar. Ia menulis sepatah dua patah kata di kertas untuk berkomunikasi. Tapi tangannya gemetar. Kata-kata yang ia tulis tidak utuh. Ia mencoba menulis, maaf, dan tidak sengaja. Namun tulisannya tak terbaca jelas. Seolah kekuatan menulis pun dicabut darinya. Ia tak bisa menangis, tak bisa bicara, tak bisa membela diri. Waktu seolah melambat bagi Pak Haji. Ia mulai merenung, melihat kembali kehidupannya selama ini. Sedekah yang ia lakukan seringkali lebih untuk citra daripada keikhlasan. Makanan sisa, pakaian bekas, semua dibagikan dengan wajah ramah tapi niat tersembunyi. Ia menyangka Allah akan menghitung semuanya sebagai pahala. Kini, ia tahu, tidak semua yang terlihat mulia, benar-benar bernilai di mata langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar diam. Bukan karena memilih diam, tapi karena Allah telah menutup mulut yang tak tahu malu untuk menyebut namanya di atas sedekah yang hina. Hari-hari berlalu perlahan. Di desa Kalibaru, waktu seperti berjalan lebih lambat bagi keluarga Pak Haji Hamid. Rumah besar yang dulu ramai dengan tamu dan kegiatan sosial kini sunyi senyap. Tak ada lagi anak-anak yang datang mengaji. Tak ada tawa orang dewasa yang duduk di serambi sambil menyeruput teh. Bahkan suara azan dari musala kecil di seberang jalan tak lagi terdengar sampai ke ruang makan rumah itu. Seakan udara pun menolak menyentuhnya. Pak Haji Hamid duduk di kamarnya setiap hari. Mulutnya masih terkunci. Istrinya, Bu Nur, mencoba merawatnya dengan sabar. Namun dari hari ke hari, wajah perempuan itu pun mulai kehilangan cahaya. Beban malu, tekanan warga, dan rasa takut atas sesuatu yang tak bisa dijelaskan perlahan membuat pundaknya membungkuk. Kertas-kertas penuh coretan mulai berserakan di lantai kamar. Pak Haji mencoba menulis, tapi tidak ada satupun yang utuh. Tulisannya bergetar, kalimatnya terputus. Kadang ia menulis nama, Ilham, lalu berhenti. Kadang ia menulis, Allah, lalu menangis dalam diam. Pada suatu sore yang mendung, seorang anak kecil lewat di depan rumah Pak Haji sambil membawa tas plastik kecil. Di dalamnya ada 2 bungkus nasi dan sebungkus kerupuk. Anak itu, sebut saja Raffi, cucu dari Bu Saminah, hendak membawa makanan dari dapur umum desa untuk neneknya. Ia menoleh ke arah rumah Pak Haji, lalu berhenti. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap bangunan besar yang kini seperti rumah kosong tak berpenghuni. Lalu, tanpa sadar, ia berkata pelan, "Dulu Ilham juga dikasih nasi dari situ, ya?" Suara polos itu sampai ke telinga Pak Haji yang duduk di dekat jendela. Meski suara pelan, setiap kata anak kecil itu menusuk seperti pisau. Pak Haji berdiri perlahan, berjalan ke jendela, dan memandangi anak itu dengan mata yang sembab. Ia ingin membuka jendela. Ingin berkata bahwa ia menyesal. Bahwa ia tak pernah ingin Ilham meninggal. Bahwa ia hanya manusia biasa yang sombong dan lalai. Tapi tangannya bergetar. Tubuhnya lemah. Dan mulutnya tetap membisu. Bu Nur masuk ke kamar. Melihat suaminya berdiri gemetar di depan jendela. Ia segera membimbingnya kembali ke tempat tidur. "Sudah, Pak. Jangan dipaksakan, semua sudah tahu sekarang." "Semua sudah tahu," ucapnya pelan. Meski tak jelas apakah itu hiburan atau kalimat putus asa. Sore itu, langit berubah kelabu. Angin membawa bau tanah basah dari ladang. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Namun kali ini terasa jauh. Sangat jauh. Tak ada lagi warga yang datang bertamu. Bahkan pengurus masjid pun berhenti meminta donasi. Mereka tidak membenci, tapi mereka takut. Takut pada azab yang turun tanpa bisa dihindari. Takut pada amarah langit yang tidak tampak namun terasa. Pak Haji Hamid sekarang seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia hadir, tapi tak bisa menyapa. Ia hidup,
tapi tak bisa bicara. Ia menyesal, tapi tak bisa meminta maaf secara langsung. Setiap malam, ia hanya bisa duduk di sajadah, mengangkat tangan bergetar, menangis tanpa suara, dan menatap langit-langit yang tak pernah memberi isyarat akan memaafkan. Dan sementara itu, makam kecil Ilham di bukit desa mulai sering didatangi orang. Warga datang, mendoakan. Anak-anak sekolah meletakkan bunga. Nenek Ilham, meski tubuhnya lemah, selalu menyapu pusara itu setiap Jumat sore. Ilham telah pergi, tapi nama dan kisahnya terus hidup. Sedangkan Pak Haji tetap di rumah besar yang sunyi. Dengan mulut terkunci, dengan hati penuh luka yang tak bisa ia ceritakan, dan dengan dunia yang perlahan menjauh. Langit desa Kalibaru mendung sejak pagi. Awan menggumpal di atas perbukitan, dan bau tanah basah mulai tercium meski hujan belum turun. Hari itu Jumat. Seperti biasa, Nenek Ilham berjalan perlahan menuju makam cucunya, membawa sapu lidi, air bunga, dan sepotong sajadah tua. Tubuhnya kini semakin ringkih, tapi langkahnya tetap setia. Pusara Ilham berada di sisi timur pemakaman desa, di bawah pohon randu tua yang rimbun. Disitulah tubuh mungil bocah yatim itu dibaringkan. Nisan kecil dari kayu masih berdiri tegak, dengan tulisan yang mulai pudar. Ilham bin Firdaus wafat di usia 10 tahun. Nenek Ilham duduk di samping makam, menyapu pelan rerumputan liar yang tumbuh di sekitar batu nisan. Lalu ia menuangkan air bunga, mengusapkan ujung jari ke tanah yang mulai mengeras. Suaranya lirih ketika mulai membaca surah Yasin, walau napasnya terputus-putus. Sementara itu, dari kejauhan, tampak seseorang berdiri diam di balik semak. Tubuhnya tertutup jubah abu-abu. Ia tidak mendekat, hanya memperhatikan dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, ia melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak menuju makam itu. Itu adalah Bu Nur, istri Pak Haji Hamid. Ia membawa seikat bunga Kamboja yang baru dipetik dari halaman rumah. Langkahnya ragu, tapi tekadnya bulat. Ia berhenti beberapa meter dari Nenek Ilham, menunduk dalam-dalam. "Bu, maafkan kedatangan saya." Suaranya pelan, hampir tak terdengar oleh angin. Nenek Ilham mendongak pelan. Wajahnya tenang, tak menunjukkan kemarahan. Hanya lelah dan kesedihan yang tergambar jelas. Saya hanya ingin mendoakan Ilham." Lanjut Bu Nur, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya anggukan kecil. Sebuah isyarat yang entah berarti menerima atau sekadar menyadari kehadiran seseorang. Bu Nur meletakkan bunga itu di sisi nisan, lalu duduk bersimpuh. Air matanya jatuh, membasahi sajadah kecil yang ia bentangkan. Ia membaca istighfar perlahan, berulang-ulang, berharap Allah menerima sedikit ketulusan yang masih tersisa dalam dirinya. Dan sementara itu, di rumah besar di ujung desa, Pak Haji Hamid kembali duduk di dekat jendela. Wajahnya tirus, matanya kosong. Ia telah kehilangan berat badan, semangat, dan harga diri. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki anak kecil di depan kamarnya. Kadang terdengar tawa. Kadang seperti suara seseorang memanggil nama, "Ilham, Ilham." Tapi saat ia bangkit dan membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang lewat, membawa suara dari masa lalu. Pernah suatu malam, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan yang luas. Di hadapannya, anak-anak yatim berkumpul membentuk lingkaran. Semua menatapnya diam, termasuk Ilham. Bocah itu tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Pak Haji hendak memeluknya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Sementara Ilham perlahan berjalan menjauh, melangkah ke cahaya yang makin lama makin terang. Dan saat cahaya itu menelan seluruh pandangan, Pak Haji terbangun dengan peluh dingin di sekujur tubuh. Mulutnya masih terkunci. Tangannya mencengkeram sajadah. Air matanya mengalir. Dan saat hujan mulai turun di luar jendela, ia menyadari satu hal, bahwa hidup tanpa bisa bicara bukanlah hukuman paling berat. Yang paling menyakitkan adalah ketika tak ada yang mau mendengarkanmu lagi. Waktu terus berlalu, menelusup di antara dinding rumah besar yang kini kian terasa seperti penjara.
Pak Haji Hamid masih duduk di kamar yang sama, mengenakan baju koko putih yang mulai lusuh, sajadah di depannya, dan lembaran mushaf yang terbuka namun belum terbaca. Mulutnya masih terkunci. Sudah berbulan-bulan sejak pertama kali ia kehilangan suara. Tapi azab itu tak kunjung reda. Setiap malam, ia mencoba berdoa. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati. Ia mengangkat tangan, menggigil. Air mata mengalir tak henti. Tapi setiap kali ia menundukkan kepala, ia hanya mendapati bisu yang membatu. Sunyi yang menghukum. Tak ada mimpi. Tak ada cahaya. Hanya kekosongan. Sementara itu, di luar sana, warga desa sudah kembali beraktivitas. Pasar kembali ramai. Musala desa kembali hidup. Tapi tidak ada yang lagi singgah di rumah Pak Haji Hamid. Tak ada undangan. Tak ada pengajian. Bahkan adzan pun seolah memantul ketika menyentuh dinding rumah itu. Lalu berbalik arah. Mereka tidak membencinya secara terang-terangan. Tapi semua langkah, semua suara, semua tatapan, mengabaikannya. Bagi warga, Pak Haji telah mati sebelum ajalnya benar-benar datang. Suatu sore, Pak RT datang membawa kabar. Ia berdiri di depan teras rumah, ditemui oleh Bu Nur yang kini tampak lebih tua dari usianya. Bu, kami ingin menyampaikan, musala desa akan diperluas. Kami akan bangun ruang serbaguna di belakang. Dan, kami ingin menamai ruang itu dengan nama Ilham. Bu Nur menunduk. Ia tidak marah, tidak kecewa. Justru seulas senyum kecil muncul di wajahnya. Itu nama yang mulia, bisiknya pelan. Pak RT menambahkan, kami tidak ingin terus hidup dalam kebencian. Tapi kami juga tak bisa pura-pura lupa. Ilham bukan hanya korban. Ia jadi pelajaran bagi kita semua. Malam harinya, Bu Nur menyampaikan itu pada suaminya. Di kamar, Pak Haji mendengar semua penjelasan. Tentang ruang serbaguna itu. Tentang nama Ilham yang akan diabadikan. Tentang masyarakat yang perlahan mulai berdamai. Tanpa benar-benar memaafkan. Dan saat mendengar nama Ilham disebut lagi, bahunya bergetar. Ia menangis. Tubuhnya menggigil. Tangan kurusnya mencoba menggenggam udara, seolah ingin menarik kembali semua yang telah pergi. Ia mengambil pulpen dan kertas. Tulisannya masih bergetar. Tapi kali ini, setelah berulang-ulang mencoba, ia berhasil menuliskan sebuah kalimat yang utuh. Ilham, maafkan aku. Aku bukan hamba yang baik. Kertas itu jatuh di pangkuannya. Ia menatap langit-langit kamar. Bibirnya bergetar, tidak karena berbicara, tapi karena rindu. Rindu pada suara, pada pengampunan, pada kebersamaan yang tak akan kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mulutnya terkunci, tubuhnya mulai melemas. Ia tertidur di atas sajadah, dengan air mata yang masih menetes, dengan lembaran Quran terbuka, dan dengan hati yang hancur berkeping. Fajar menyingsing di desa Kalibaru. Ayam berkokok. Embun menetes dari ujung dedaunan. Tapi di dalam rumah besar itu, suasana sunyi lebih pekat dari biasanya. Bu Nur masuk ke kamar, membawa segelas air hangat. Pak Haji Hamid masih bersujud. Diam. Tak bergerak. Ia telah pergi. Tanpa suara. Tanpa kata. Tanpa sempat meminta maaf dengan lisan yang dulu terlalu sering berbicara tinggi. Warga datang. Tak ada yang menolak memandikan atau mengkafani. Mereka tetap membantu. Sebagaimana Islam mengajarkan untuk tetap memuliakan jenazah, siapapun ia. Tapi saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, tak ada satupun yang meneteskan air mata. Ia dikuburkan beberapa meter dari pusara Ilham. Tanpa nisan mewah. Tanpa kaligrafi. Hanya tanah basah dan papan kayu kecil bertuliskan, Hamid bin Maruf wafat dalam diam. Dan langit yang sejak pagi mendung, akhirnya menurunkan hujan. Rintik kecil yang jatuh pelan, membasahi tanah, menyapu daun, dan menyusup ke lubuk hati siapapun yang menyaksikan. Tak ada petir. Tak ada angin kencang. Hanya hujan yang turun perlahan. Hikmah cerita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada gelarnya, pakaiannya,
atau seberapa tinggi ia dihormati oleh masyarakat. Tapi sejauh mana ia ikhlas, jujur, dan berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka adapun anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadapnya." Quran Surat Ad-Duha 9. Sungguh, mempermainkan atau merendahkan anak yatim bukan hanya menyakitkan bagi mereka, tapi juga menjadi sebab kemurkaan Allah. Cerita ini adalah fiktif, ditulis dan disusun seolah nyata untuk dijadikan pelajaran hidup. Tidak dimaksudkan untuk menyudutkan siapapun, melainkan agar kita bisa mengambil ibrah dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, silakan like, beri komentar, dan subscribe agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.